Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurstiani. Saya dari kelompok 9. Di sini kami membahas tentang telaah kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Di sini kami mengangkat 3 rumusan masalah. Yang pertama ada pengertian dari kompetensi inti dan kompetensi dasar dan indikator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kompetensi inti. Nah, pengertian dari kompetensi inti adalah merupakan terjemahan atau operasionalisasi standar kompetensi lulusan atau biasa kita sebut dengan SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Nah, di sini kompetensi inti bisa juga digambarkan sebagai kompetensi utama yang dikelompokkan 3 aspek. Yang pertama ada memuat sikap, kemudian pengetahuan, dan kreativitas atau biasa kita kenal dengan afektif, kognitif, dan psikomotor. Nah, kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Kemudian itu pengertian dari kompetensi inti. Yang kedua ada pengertian dari kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar atau KD merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Nah, kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pembelajaran. Nah, tadi sudah membahas tentang KI dan KD, kemudian yang terakhir ada pengertian dari indikator. Nah, apa sih indikator itu? Indikator merupakan penanda KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pembelajaran suatu pendidikan, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terkait atau dapat diobservasi. Di sini pengertian dari indikator secara mudah adalah suatu pengembangan yang dilakukan oleh guru bisa mengembangkan indikator untuk mempermudah dalam tujuan pencapaian suatu pendidikan. Gini, setiap guru kan pastinya mereka harus mengenali satu persatu sikap atau kemampuan dari muridnya. Nah, di situ guru mempunyai tugas untuk mengembangkan indikator supaya tujuan dari pembelajaran atau tujuan dari KD itu bisa tersampaikan dengan mudah serta bisa mencapai tujuan pembelajaran. Terima kasih. Kemudian untuk rumusan masalah yang kedua akan dijelaskan oleh materi kedua. Terima kasih. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perbedaan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Yang pertama, kompetensi inti yang pengertiannya yaitu tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat atau kelas. Kompetensi inti ini merupakan operasionalisasi SKL dalam kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kualitas di sini dalam ranah sikap, yaitu ada 2,
yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian kompetensi dasar, kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh oleh peserta didik. Kompetensi dasar di sini berisi sejumlah kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik yang dikembangkan dalam kompetensi inti. Jadi kompetensi dasar ini perkembangan kompetensi inti, kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Sedangkan indikator sendiri itu perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar. Indikator di sini juga sebagai penanda terjadinya perubahan dari nilai objek tersebut. Di sini jadi indikator ini perilaku dari yang dikembangkan dari kompetensi dasar. Contoh sedikit yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir. Di situ kan kita tahu sendiri, siswa dapat menjelaskan pengertian. Jadi siswa tersebut menunjukkan perilaku bahwa dia bisa menjelaskan pengertian beriman pada hari akhir. Kurang lebihnya begitu. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Novita Anggirini akan sedikit menjelaskan mengenai prosedur menentukan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan pengembangan indikator. Yang pertama yaitu menentukan kompetensi. Nah, kegiatan ini terkait pengembangan kompetensi yang akan dicapai berdasarkan kompetensi yang telah dicapai sebelumnya dari hasil asesmen. Nah, prosedur yang dilakukan ini meliputi yang pertama yaitu memilih kompetensi dasar dari setiap bidang studi yang terdapat pada 4 kompetensi inti. Yang kedua yaitu kompetensi dasar yang dipilih atas dasar berkaitan dengan tema. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar yang ditentukan atau dipilih dimulai dari kompetensi dasar di kompetensi inti 3, bergeser ke kompetensi dasar kompetensi 4, diintegrasikan kompetensi dasar yang terdapat di kompetensi 2 dan kompetensi inti 1. Kemudian kompetensi dasar setiap bidang studi yang tercantum di kompetensi inti 3, di kompetensi inti 4, kompetensi inti 2, dan kompetensi inti 1 berdasarkan deskripsi hasil asesmen. Kemudian yang kelima yaitu pemetaan antara kompetensi dasar pada KI 3, KI 4, KI 2, dan KI 1 yang terkait dengan tema. Kemudian kompetensi dasar setiap bidang studi yang tercantum di KI 3, KI 4, KI 2, dan KI 1 ditata secara skema dan digambarkan melalui jaringan tema agar mudah dipahami. Kemudian yang ketujuh yaitu mengembangkan indikator tiap kompetensi dasar dan dasar hasil asesmen. Kemudian yang kedelapan yaitu indikator juga harus terkait tema dan mengembangkan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, pengetahuan yang meliputi konsep, fakta, prosedural, dan metakognitif dipilih sesuai dengan kondisi peserta didik lamban belajar atau slow learner. Khususnya pengetahuan yang konsep dan metakognitif menjadi fokus untuk dikembangkan indikator yang bersifat lebih konkret dengan perilaku belajar yang dapat dilaksanakan oleh siswa lamban belajar. Kemudian yaitu mengembangkan indikator. Nah, dalam merumuskan indikator ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu setiap kompetensi dasar dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. Kemudian yang kedua yaitu keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam SK dan KD. Indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimal KD dan dapat dikembangkan melebihi kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik.
Yang ketiga yaitu indikator yang dikembangkan ini harus menggambarkan hierarki kompetensi. Kemudian yang keempat yaitu rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua aspek, yaitu yang pertama tingkat kompetensi dan yang kedua yaitu materi pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu indikator harus mengkomodir karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Kemudian rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan atau psikomotorik. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.